bagaimana tentang mengikuti suri tauladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertanyaan-pertanyaan tentang agama Islam. Pertanyaan-pertanyaan tentang agama Islam, karena di Indonesia banyakkan muslimin wal muslimat, wal muminin wal muminatnya tidak belajar agama Islam dengan sebenar-benarnya. Sebab itu diperintahkan oleh Allah, belajarlah agama. Diperintahkan oleh Allah, kewajiban untuk mempelajari agama Islam itu dari kecil. Dari kecil wajib hukumnya mempelajari agama Islam. Sebab itu jangan sampai Islam saja tapi tidak mengerti dan tidak mempelajari agama Islam. Nanti gampang ditipu sama orang, nanti gampang dibohong-bohongi sama orang kafir, nanti gampang ditipu-tipu sama orang munafik. Akhirnya jadi sesat, menyesatkan, dan akhirnya menderita. Kalau menderitanya untuk dirinya sendiri tidak apa, tetapi orang-orang yang sesat ini akan menyesatkan orang-orang lain dan memberikan penderitaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab itu janganlah kamu dekat dengan kekafiran. Sesungguhnya dekat dengan kekafiran adalah kejahatan, kefasikan, kemungkaran yang sangat. Kita lihat berapa banyak orang kafir bunuh orang Islam. Mereka bilang mereka ingin menghabisi orang Islam yang ada di dunia ini, tapi tidak habis-habis tuh. Mereka bunuh orang di Irak, di Afghanistan, sekarang di Gaza, Palestina. Mereka memang tidak suka sama Islam, mereka binasakan, mau habiskan, tapi tidak habis. Islam tetap ada aja, karena tidak ada yang bisa memadamkan cahaya Islam, karena Allah yang menyalakan, yang menyinari agama Islam. Karena agama Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Seandainya mereka ingin menghancurkan Islam, mungkin sudah hancur dari zaman dulu. Tetapi Allah menjaga Islam itu. Walaupun mereka membunuh orang Islam sebanyak-banyaknya, mayat bergelimpangan, tetap Islam tetap ada. Orang Islamnya tetap ada. Jadi sia-sialah pekerjaan orang-orang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu fasik. Sesungguhnya orang-orang kafir itu fasik. Apa itu fasik? Kejam. Jadi jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Jangan sampai menjadi orang-orang yang fasik, yang kejam, jahat, psikopat. Psikopat itu fasik, itu psikopat juga. Senang melihat orang menderita, senang melihat orang kelaparan, senang melihat orang miskin. Kalau orang senang, susah, dia senang. Kalau orang susah, dia happy. Orang menderita, dia gembira. Itu ciri-ciri orang psikopat itu. Kalau ada orang kaya, orang sukses, orangnya maju, dia nggak suka, dia iri, dia dengki. Itu orang-orang itu. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, keluarga kita dan sanak saudara kita, dan diberikan rizki yang halal kita, amin. Dan kesehatan, panjang umur dalam sehat walafiat, amin. Sampai sejauh ini yang mau bertanya silakan. Berdiri aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya nih, apakah ini ada cara atau trik buat santri-santri yang kepengen menjadi pemimpin seperti presiden, gubernur, DPR? Sedangkan sekarang kalau kita lihat itu kebanyakan yang menjadi calon penerus dan pemimpin negeri kita ini dari kalangan keluarga mereka sendiri. Jadi kita yang bukan dari kalangan mereka ini gimana tuh? Contohnya siapa bang yang bikin KKN itu? Ya contohnya sekarang bisa kita lihat sendiri, makanya kalau presiden kita yang sebelumnya Jokowi. Iya bang, jangan bang, jangan, nggak boleh sebut nama dong, nanti kena spam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi itu kan keluguan, kewajaran. Bertanya itu ketika ada sesuatu yang tidak pas di pikiran kita, sesuatu yang janggal, itulah menjadikan suatu pertanyaan. Kenapa di negeri kita ini masih banyak KKN, nepotisme, terus apalagi KKN habis itu apa? Keluarga, kerabat, saudara, apalagi itu namanya itu. Begini bang, sebenarnya ini kan Indonesia ya. Indonesia ini kan bukan kerajaan, bener nggak? Indonesia ini negara Pancasila ya, bukan negara kerajaan. Kalau kerajaan memang harus anaknya yang turun gitu ya. Oh ini maksudnya Pak Jokowi. Makanya itu saya tuh nggak suka ikut politik itu begitu bang. Karena bagaimanapun kita sebaik-baiknya kita nanti kita harus membela teman kita yang salah itu. Ya kan? Sampean misalnya dekat sama Pak Jokowi. Dulu saya itu dekat sama Pak Jokowi dari dulu. Cuman saya nggak mau terlalu dekat. Karena nanti terlalu dekat akhirnya kita terlalu mengikuti apa kemauannya. Lebih baik jauh aja, menjauh aja. Lebih baik kita yang jadi raja sendiri, kita yang jadi bos sendiri. Kalau bisa bikin partai sendiri, murah bikin partai, kumpulin KTP berapa itu di situ, 11.000 apa 15.000 tuh untuk cara mengajukan proposal pembentukan partai di Republik Indonesia. Bisa kamu bikin partai celana warna-warni, bisa bikin partai kumis tebel, bisa. Yang penting kita percaya diri. Itu sebenarnya nggak apa-apa bang. Kalau dia nepotisme ya, atau apa namanya itu KKN. KKN itu apa singkatannya bang? Apa itu KKN? Apa bang KKN tadi? Apa tadi? KKN kasih ke dia. Tadi apa? KKN K-nya apa itu? Konstitusi bukan? Oh, kolusi. Terus KKN kolusi, terus apa? K-nya lagi apa? Nepotis. N-nya apa tuh? Nepotisme. Yang pertama KKN. Apa tadi? KKN artinya apa bang? Kolusi. Oh, korupsi dan nepotisme. Oh.
susah lah Bang. Kalau mau bicara negeri ini gitu susah. Indonesia ini seperti Afrika. Seperti Afrika Indonesia ini. Mata uangnya juga seperti Afrika. Orang-orangnya juga begitu, pemikirannya. Memang paling bagus itu ya hukum Islam. Hukum Islam itu sudah paling bagus Bang. Hukum Islam itu udah paling benar. Masalahnya ini kan Indonesia ini kan hukum Pancasila ya. Penjara korupsi penjara 2 tahun. 2 tahun atau 5 tahun ya tergantung banyak basarnya. Nanti belum dapat remisi pemotongan hukuman. Ya insya Allah lah kalian jadi pejabat lah, kalian jadi pemimpin, jadi orang kaya, jadi pedagang-pedagang sukses, amin. Tapi kita nggak boleh juga Bang ya sama Pak Jokowi begitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan diberi hidayah ya, mudah-mudahan pada bertobat lah ya Bang, pada bertobat insya Allah, amin. Oke Bang, jadi insya Allah kita yang jadi pemimpinnya. Cuma satu dari Habib, dari pertanyaan itu semua yang Habib bisa kasih tahu, pede, percaya diri, menyalonkan diri menjadi pejabat di negeri Indonesia. Pede. Oke Bang? Siap Bang, lanjut. Bertanya, hukumnya menggambar dalam Islam itu apakah benar haram? Sambil minum Bang. Ente jago gambar? Ini gimana hukumnya menggambar? Kan kita suka menggambar ya, menggambar. Kalau gambar pohon, gambar alam, gunung, bunga-bunga, rumah-rumah, tanaman, yang nggak boleh itu gambar muka orang gitu Bang. Yang nggak boleh itu gambar muka orang gitu. Yang setahu saya baca ya dalam kitab fikihnya itu, gambar orang satu badan gitu, ada anunya, nggak boleh. Itu maksudnya nggak boleh begitu Bang. Yang porno lah janganlah, nggak boleh lah. Tapi kalau gambar gunung, pemandangan, lautan boleh, kecuali manusia yang nggak boleh digambar manusia satu badan begitu Bang. Gitulah, nanti dia akan minta nyawa di akhirat gitu. Karena setiap pelukis itu kenapa berdosa? Karena setiap pelukis itu mempunyai rasa kesombongan ketika dia bisa melukis sesuatu yang bagus. Apalagi sampai dihargai dengan harga yang besar. Dia merasa ciptaannya, gambarannya itu seperti hidup, padahal tidak boleh. Maksud tidak bolehnya ini karena banyak orang yang otaknya cabul gitu. Ini dengar baik-baik nih, dengar. Jadi banyak orang yang lukisan porno itu banyak itu Bang. Makanya itu tidak boleh menggambar-gambar manusia, itu nanti ujung-ujungnya pasti ke situ tuh.
Itu pasti orang-orang yang pelukis manusia itu pasti banyak ada ya seperti itu. Makanya tidak boleh melukis manusia gitu, atau binatang-binatang gitu. Karena tak ada muncul nafsu gitulah gitu. Bahaya begitu. Maka kalau mau lukis ya pemandangan, kaligrafi bagus, usaha kaligrafi bagus bang, tulis bahasa Arab atau lukisan gunung, pohon, laut, bunga-bunga. Tapi kalau gambar orang atau gambar binatang lebih baik jangan. Yang pertama, bahaya takut porno. Yang kedua, kita akhirnya lupa memuji kepada Tuhan Allah. Malah kita bilang hebat yang lukis, percis, ganteng, bagus, kayak aslinya, lebih ganteng dari aslinya. Akhirnya lebih ganteng dari aslinya kan ciptaan Tuhan. Di situ nggak bolehnya, nanti terlalu menjelek-jelekan ciptaan Tuhan. Oh, di lukisan ganteng, aslinya jelek. Nah, itu. Selain dari itu mah boleh-boleh aja. Jangan sampai kita mencela gitu. Jadi kalau bisa mah bangunan aja lah, lukis bangunan apa ya. Kecuali manusia sama binatang lebih baik janganlah. Di akhirat nanti takutnya nanti jadi kesombongan kita, berdosa kita nanti. Kalau kita gambar yang lain-lain, disombongin apanya? Tapi kalau gambar manusia atau binatang pasti ada pujian-pujian. Itu yang nggak boleh. Ya bang. Oh, adik pelukis. Bisa lukis apa aja? Belum bisa lukis, memang lagi belajar kaligrafi. Jadi kita kaligrafi. Nih dengar nih. Saya itu pelukis. Pelukis. Gambar. Pakai tangan kiri saya melukis. Tapi semenjak sama Nabi nggak boleh, ada hadisnya nggak boleh gambar makhluk hidup ya. Janganlah, lebih baik gambar itu aja, pohon aja, bunga-bunga atau pohon atau rumah-rumah. Soalnya ada hadisnya nggak boleh sih. Kaligrafi bagus tuh, bisa bikin toko depan rumah. Pinter-pinter ya. Namanya siapa? Sandi. Hebat kalian. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disehatkan, dirahmati oleh Allah, diberikan rezeki yang halalan, puaskan thayyiban wal barokah, dikabulkan hajat-hajat dan cita-cita kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sudah selesai. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hati